Sidang lanjutan dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa kembali digelar pada Kamis lalu dengan agenda sidang tersebut menghadirkan ahli kembali di muka persidangan. Lantas, apalagi yang akan digali oleh kubu Teddy Minahasa dalam perkara ini? Ahli psikologi forensik Reza Indragili Hulu dihadirkan pihak Teddy Minahasa ke muka persidangan sebagai ahli meringankan pada Kamis lalu. Persidangan tersebut pun menarik perhatian, lantaran ahli yang dihadirkan dalam kasus ini merupakan ahli yang dihadirkan di persidangan kasus Verdi Sambo. Yang dimana dari kasus ini, teori yang kembali digaungkan mengenai teori superior order defense, karena dalam kasus ini pun lekat adanya terkait perintah atasan kepada bawahan. Terkait perintah Teddy Minahasa kepada Dodi Prawiranegara pun juga sudah diungkap ahli digital forensik yang sebelumnya dihadirkan pihak jaksa penuntut umum di muka persidangan. Nah, ini isi chat benar ada di barang bukti iPhone 13 sita dari Dodi. Isi percakapannya seperti ini yang mulia. Saya mulai di tanggal 17 bulan Mei 2022 jam 13.21 detik 36. Pesan conversation di awal dari IJP Teddy Minahasa SIK. Isi pesan sebagian BB diganti trawas. Emoticon tertawa dalam kurung buat bonus untuk anggota. Dari hal ini lebih dulu ahli psikologi forensik memaparkan tahapan-tahapan pengujian seseorang bisa dikatakan masuk ke dalam kategori superior order defense. Kalau ternyata si penerima perintah sekali lagi sungguh-sungguh tidak memiliki kemampuan, kewenangan, kesempatan atau sejenisnya, maka berlanjut ke tahap pengujian yang ketiga, yaitu resiko buruk apakah yang akan diterima, maaf saya salah tulis, risiko negatif apakah yang akan diterima oleh si bawahan, si juniornya, seandainya dia mengelak atau menolak tekanan tersebut. Seandainya tidak ada resiko atau konsekuensi negatif yang akan dia alami dari instruksi tersebut, maka lagi-lagi klaim atau defense ini tertolak. Namun sebaliknya, saya simpulkan, ketika seorang penerima perintah bisa memastikan bahwa dia sudah menerima perintah, termasuk perintah yang salah, dan perintah itu betul-betul ada secara objektif, dan dia tidak memiliki kemampuan ataukah kewenangan ataukah kesempatan ataukah lainnya untuk menghindar atau menolak tekanan tersebut, dan ada resiko yang nyata yang akan sangat buruk menimpa dirinya, maka superior order defense bisa diterima. Di tengah penjelasannya mengenai teori superior order defense atau pembelaan diri berdasar perintah superior, ahli menjelaskan bahwa teori ini berbeda maknanya dari setiap kasus yang ada. Dari hal ini, kasus Verdi Sambo pun menjadi contoh di mana teori superior order defense itu dapat diterapkan. Sedangkan dalam kasus Teddy Minahasa yang menyeret Dodi Prawiranegara butuh pengujian lebih dalam lagi mengenai hal ini. Apabila ada seorang Kapolres setelah tertangkap melakukan transaksi narkotika, kemudian membuang semua kesalahannya kepada Kapolda atau atasannya dengan berbagai klaim. Misalnya dia bilang transaksi tersebut merupakan perintah atasan, kemudian dia mengaku takut kepada atasan. Tapi di sisi lain di ruang persidangan dia mengatakan kalau Kapolda lain pasti saya lawan. Bagaimana pendapat ahli terkait klaim dari Kapolres tersebut? Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh saudara penasihat hukum, saya pikir ini relevan kembali kita uji dengan perspektif keilmuan tadi. SOD ini menjadi sebuah perspektif, menjadi sebuah alat uji yang relevan untuk menilai apakah klaim yang bersangkutan patut untuk diterima sebagai sesuatu yang nyata ataukah justru yang mengada-ngada. Selain mengenai teori yang dibahas dan ditanyakan pendapat ahli, yakni membedah lebih jauh makna pesan antara Teddy Minahasa dengan Dodi Prawiranegara. Diketahui sebelumnya, selain memberi perintah, Teddy Minahasa disebut juga meminta Dodi Prawiranegara untuk mengganti barang bukti sabu tersebut dengan tawas. Ini saya bayangkan, izin majelis saya bermain dengan asumsi terlebih dahulu. Silakan. Ini saya bayangkan sebagai sebuah komunikasi vertikal ya. Karena ada kata jenderal,
dan menggunakan siap gak berani jenderal, saya bayangkan yang di bawah yang kotak berwarna hijau tampaknya memiliki jabatan atau pangkat lebih rendah daripada yang di atas. Jadi vertikal, bukan komunikasi setara tapi vertikal. Nah, yang saudara penasihat hukum pertanyakan yang mana? Yang atas atau yang bawah atau yang mana? Sekaligus, itu bagaimana ahli menafsirkan apakah itu sebuah perintah atau bagaimana? Menurut saya dengan melihat dua potongan komunikasi ini absolut ini perintah dan di dalamnya mengandung criminal intent, mengandung niat jahat. Tidak ada tafsiran lagi? Tidak ada. Ini perintah jahat, ini perintah salah. Ini perintah di mana pihak pemberi perintah memiliki niat jahat, yaitu memanipulasi benda yang dibutuhkan untuk proses penegakan hukum. Criminal intentnya menurut saya tidak bisa disanggah. Selain pemaparan ahli tadi, banyak pula fakta baru yang disampaikan Teddy Minahasa ketika dirinya diperiksa sebagai terdakwa di muka persidangan. Salah satunya yang ia jelaskan ialah mengenai motif dirinya yang ingin menjebak Linda atau yang ia kenal dengan Anita Cepu. Di sisi lain, ia juga menerangkan terkait maksud pesan WhatsApp dirinya meminta Dodi menukar sabu dengan tawas. Itu ada disebut ganti sebahagian dengan tawas atau terawas. Nah, ada istilah itu tadi di sana. Siap. Itu benar perintah terdakwa atau terdakwa yang buat? Ya, kalau saudara tadi menyatakan itu narasi, yang membuat itu memang benar saudara? Benar yang mulia. Benar ya. Namun maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisihkan sebagian BB dengan itu mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya. Maksud saya tawas. Oke, diralat dan sebelumnya tawas. bonus untuk anggota ditambah emoji orang tertawa. Iya. Demikian yang mulia. Maksud saudara membuat itu apa? Ini kan antara pimpinan yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekali. Maksudnya apa itu? Pertama, maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang apakah dia bermain-main atau tidak? Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Laju persidangan di bawah kontrol majelis hakim, yang dimana diharapkan dari kasus pengedaran narkotika yang menyeret gerbong Irjen Teddy Minahasa ini dapat rampung di akhir Maret 2023 nanti. Tentu kita akan tunggu dan nantikan apa-apa saja kejutan yang akan terjadi selama persidangan ini masih terus bergulir sampai dengan nanti dijatuhkannya vonis. Nanda Aprilia, Feriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta.